Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, saya Dian Wahyudi. Saya 85B MBA Yogyakarta. Di sini saya membuat video TED Talk tugas Leadership Communication dengan judul Gerakan Mahasiswa Aplik Kecil yang Mengubah Dunia. Sebelumnya, teman-teman, coba kalian bayangkan seorang mahasiswa berdiri di kerumunan para pendemonstran, demo orasi, dan dia membawa sebuah kertas di dadanya yang bertuliskan kami menolak tunduk pada ketidakadilan. Itu bukan adegan film ataupun drama. Itu pernah terjadi bukan di luar negeri tapi di negara kita, yaitu Indonesia. Dan hari ini saya ingin bertanya ke kawan-kawan semua, ke rekan-rekan semua, terkhusus buat mahasiswa, masihkah mahasiswa punya suara? Masihkah mahasiswa bisa bersuara? Dan masihkah kita percaya bahwa suara kita bisa mengubah dunia? Rekan-rekan semua, rekan mahasiswa itu bukan sekedar turun ke jalan, bukan sekedar orasi, spanduk, ataupun ke jalan raya. Namun, rekan mahasiswa adalah bentuk ekspresi moral yang lahir dari keresahan, dari kegelisahan, dari rasa tidak rela bahwasanya melihat ketidakadilan di negeri ini. Dan mahasiswa punya posisi yang sangat unik sekali. Kita masih muda, gitu kan? Tapi cukup dewasa untuk berpikir kritis. Kita tidak terikat oleh jabatan, gaji, ataupun partai politik. Tapi kita punya idealisme, kita punya keberanian, dan yang paling penting kita punya waktu untuk peduli. Karena kalau bukan mahasiswa, siapa lagi yang akan menyuarakan hati nurani masyarakat? Gerakan mahasiswa di Indonesia sudah lama sebelumnya, nggak baru-baru ini. Contoh aja pada tahun 1966, mahasiswa turun aksi untuk menuntut perbaikan ekonomi dan menolak dominasi PKI. Dan hasilnya adanya pelengseran dari zaman Soekarno ke zaman Soeharto. Terus lagi pada tahun 1974 muncul peristiwa Malari, yaitu mahasiswa menolak pertimbangan ekonomi dan maraknya korupsi oleh kom-kom penjabat negeri. Dan tambah lagi ada pihak-pihak asing yang mendungai kepentingan di situ. Dan hasilnya mahasiswa memberikan pandangan ke publik bahwasanya ada yang salah terhadap negeri ini. Dan yang terakhir yaitu yang kita tahu semua lah, tragedi 98, di mana mahasiswa bareng-bareng kumpul di istana presiden, di gedung DPR, untuk menurunkan rezim Orde Baru yang kita sebut namanya reformasi. Dan alhasil Soeharto hampir 32 tahun lamanya menjabat sebagai presiden turun dari jabatannya. Dan secara membuktikan bahwa saya mahasiswa bukan penonton, melainkan mahasiswa adalah penggerak. Lalu kenapa gerakan mahasiswa itu penting? Kalian tahu? Karena ketika semua orang diam, nggak ngomong, karena takut mungkin kerjaan, takut karena kompromi, ataupun karena udah nyaman, mahasiswa sebagai orang salah satu yang kelompok yang berani berkata jujur. Mahasiswa itu sebagai penjaga aksi sehat demokrasi. Kita bukan hanya sekedar belajar di ruang kelas, tapi juga belajar dari kenyataan sosial. Kita mewakili suara rakyat kecil yang sering tidak terdengar oleh kaum-kaum elit di Senayan sana. Gerakan mahasiswa bukan soal menggulingkan kekuasaan, tapi soal menyuarakan kebenaran, menuntut keadilan, dan menjaga harapan. Terus, bagaimana tantangan gerakan mahasiswa hari ini? Hari ini gerakan mahasiswa tidak lagi dibungkam dengan gas air mata, tapi dengan dirinya mereka sendiri, keraguan, rasa takut, dengan godaan kenyamanan. Kita hidup di zaman ketika suara bisa viral, tapi tidak ada makna. Kita lebih takut kehilangan followers daripada kehilangan arah gerakan. Dan ada beberapa stigma lain. Yang pertama, mahasiswa yang sering speak up, sering ngomong, dianggap orangnya suka onar. Terus gimana dong mereka mau bicara? Belum lagi adanya represi, di mana mahasiswa yang sering bersuara diancam sana-sini oleh kebijakan, oleh pemerintah, bahkan oleh kampus sendiri yang memperjuangkan hak UKT mahasiswa. Belum lagi ada beberapa mahasiswa yang lebih pragmatis, dia lebih suka dirinya sendiri yang diperhatikan, dia nggak betulkan dengan bangsa, negara maupun sosial. Lalu
Dan pada akhirnya mahasiswa lebih suka diam dan bungkam. Padahal sejarah telah telah ditulis, yaitu uh, orang yang kuat adalah orang yang bisa bergerak. Karena diam di tengah ketidakadilan bukan bentuk kedewasaan, itu bentuk pembiaran. Ada yang bilang gerakan mahasiswa sudah mati saat ini. Namun menurut saya gerakan mahasiswa tidak pernah mati dan tidak pernah bungkam, namun berbentuk. Sekarang berbentuk beda. Dulu kita orasi, dulu kita pakai spanduk di jalan meneriakan hak-hak kita. Sekarang kita bisa melihat media sosial. Dulu kita lewat spanduk ataupun lewat pamflet, sekarang kita bisa lewat media sosial. Dulu kita aksi fisik, sekarang kita bisa aksi riset. Karena mahasiswa tidak harus ribut, tapi tetap harus berani dan berpihak. Karena esensi gerakan bukan di cara, tapi di semangat. Saya tidak sedang mengajak teman-teman untuk besok demo ya, besok kita kuliah, LC, tapi saya mengajak teman-teman semua, rekan-rekan semua untuk aktif, untuk kita sama-sama berkritis terhadap negeri ini, terhadap kebijakan kampus maupun yang lainnya. Dan hal-hal yang remeh, hal-hal yang simpel saja, sedang membaca, berdiskusi maupun menggali isu terkini terhadap negeri ini. Karena perbuatan tidak selalu datang dari ribuan orang. Kadang cukup satu orang yang berani bertanya, berani melakukannya. Satu orang yang menolak lupa, satu orang yang tidak nyaman terhadap diam. Teman-teman semua, kita bukanlah hanya mahasiswa dalam artian akademik, tapi kita mahasiswa dalam artian sejarah. Itu penerus tonggak semangat perubahan. Dan sebagai penutup, ada kata dari saya, mungkin teman-teman sudah tahu semua, dan itu udah mainstream. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, mau kapan lagi? Sekian dari saya, salam mahasiswa.